Nah, Mbak Mul, kita hari ini mau ngobrolin apa nih? Oke, di kesempatan podcast kali ini Mas Musli ya, kita akan membahas tidak jauh seputar masalah konteks. Namun kali ini kita hanya membahas terkait dengan transfer pembayaran dan kita persempit lagi Mas Musli. Hanya untuk deposit dan pemindah bukuan saja. Nah, untuk pembuatan kode billing tahun pajak ada perubahan juga. Nah, untuk konteks ini kode billing sudah tidak bisa dibuat secara terpisah lagi. Kode billing akan terkait langsung saat konsep SPT telah dibuat. Nah, bagaimana kawan pajak melakukan atau menghindari keterlambatan pembayaran? Kawan pajak tidak perlu khawatir karena di konteks saat ini sudah ada deposit. Deposit ini bisa digambarkan seperti dompet digital saat ini Mas Musli. Pada saat kawan pajak ingin mengisi deposit ini, kawan pajak bisa membuat kode billing secara mandiri. Nah, kode billing ini bisa kawan pajak buat di menu pembayaran. Enaknya menggunakan deposit ini, bagi kawan pajak menggunakan deposit, tanggal pembayarannya yang berlaku adalah tanggal penyetoran deposit, Mas Musli. Oh, misalnya saya nih isi deposit di awal tahun, berarti yang dicatat adalah di tanggal tersebut ya? Jadi menghindari keterlambatan pembayaran SPT masa untuk berjaga-jaga. Ini sangat penting banget ya, biar nanti tidak dapat tagihan karena keterlambatan pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi perpajakan serta isu perpajakan terkini. Bersama saya Musin Anwari dan telah hadir penyuluh pajak ahli muda dari KPP Pratama Tangerang Barat, Mbak Mulyati. Selamat pagi Mbak. Pagi Mas Musli. Saya panggilnya Mbak ya. Boleh. Oke, nah Mbak Mul, kita hari ini mau ngobrolin apa nih? Oke, di kesempatan podcast kali ini Mas Musli ya, kita akan membahas tidak jauh seputar masalah konteks. Namun kali ini kita hanya membahas terkait dengan transfer pembayaran dan kita persempit lagi Mas Musli. Hanya untuk deposit dan pemindah bukuan saja. Oke, dan memang kalau berbicara konteks ini adalah isu yang hangat ya. Isu yang hangat, kemudian karena di awal tahun dibahas oleh masyarakat dan seterusnya, kita akan memberikan informasi nih khusus untuk kali ini yaitu probis pembayaran dan sudah dipersempit menjadi pemindah bukuan dan deposit. Oke, mungkin kita langsung saja ya, kita akan bahas satu persatu terkait dengan yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Muli kan pajak. Mungkin yang pertama kita langsung ke berbicara tentang pembayaran tadi ya. Sebenarnya secara basicnya apakah ada perbedaan nih antara pembicaraan sebelum dan sesudah hadirnya konteks? Baik Mas Musli, untuk kawan pajak, sejak diimplementasikannya konteks ini ada sedikit perubahan yaitu di jatuh tempo pembayaran, khususnya pembayaran untuk pajak penghasilan yang dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja. Sebelumnya, untuk pembayaran pajak penghasilan yang dipotong ini, kawan pajak memiliki jatuh tempo di tanggal 10 bulan berikutnya. Namun pada konteks diatur untuk jatuh tempo pembayarannya jatuh di tanggal 15 bulan berikutnya. Namun Mas Musli ya, untuk jatuh tempo pelaporannya baik itu SPT unifikasi maupun SPT PPh pasal 21 masih sama di tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, nah ini penting banget nih informasinya. Jadi mungkin disimpulkan dikit ya untuk yang kali ini bahwa tanggal pembayaran, batas waktu pembayaran ada di tanggal 15 nih kawan pajak. Berbeda yang sebelumnya di tanggal 10 ya. Dan untuk tanggal pembayaran yang untuk jenis tadi berarti masih tetap sama di tanggal 20 ya. Tanggal pelaporan. Tanggal pelaporannya tanggal 20. Oke, khusus untuk tadi disebutkan 21, 4 ayat 2, 15, PP pasal 22, 23 dan juga 26.
Tuh. Nah, kemudian Mbak Muli, apakah ada perbedaan jatuh tempo antara tanggal pembayaran dan tanggal pelaporan tadi? Baik Mas Musli, memang ada perbedaan untuk jatuh tempo pembayarannya kawan pajak. Nah, sejak diimplementasikannya Kortex ini dan berlakunya PMK 81 tahun 2024, kalau sebelumnya kawan pajak melakukan pembayaran untuk jenis pajak penghasilan yang dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja seperti PPh pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT masa 21 dan SPT masa unifikasi yang terdiri dari PPh pasal 4 ayat 2, kemudian ada PPh pasal 15, PPh pasal 22, kemudian ada PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Kalau sebelumnya untuk pembayaran jenis PPh ini jatuh di tanggal 10 bulan berikutnya, sejak berlakunya Kortex ini Mas Musli ya, tanggal pembayaran jatuh temponya bergeser menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Tetapi untuk jatuh tempo pelaporan SPT, baik itu SPT masa unifikasi maupun SPT masa PPh pasal 21 masih sama, yaitu masih di tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, jadi itu ya Pak Pajak, ini penting banget nih bahwa tanggal batas waktu tanggal pembayaran yang tadi yang sudah disebutkan untuk jenis PPh 21 dan juga unifikasi adalah di tanggal 15 bulan berikutnya. Benar. Sementara untuk pelaporannya masih sama di tanggal 20 bulan berikutnya. Ini penting banget dan juga harus diingat-ingat oleh kawan pajak semua. Nah, tadi terkait dengan batas waktunya. Nah, kemudian untuk pembuatan kode billingnya nih, apakah masih sama atau beda nih antara yang dulu atau dengan hadirnya Kortex sekarang? Baik, nah untuk pembuatan kode billing kawan pajak ada perubahan juga. Kalau sebelumnya kawan pajak membuat kode billing bisa dilakukan secara terpisah. Nah untuk Kortex ini kode billing sudah tidak bisa dibuat secara terpisah lagi. Kode billing akan terkait langsung saat konsep SPT telah dibuat. Nah, bagaimana kawan pajak melakukan atau menghindari keterlambatan pembayaran? Kawan pajak tidak perlu khawatir karena di Kortex saat ini sudah ada deposit. Wah, ini hal baru lagi nih. Mungkin kawan pajak juga ada yang baru mendengar nih deposit. Juga mungkin di episode sebelumnya sebenarnya ada yang pernah mendengar juga nih deposit. Mungkin bisa dijelaskan kembali apa sih deposit pajak itu nih? Deposit ini bisa digambarkan seperti dompet digital saat ini Mas Musli. Nah layaknya dompet digital, kawan pajak harus mengisi saldonya terlebih dahulu untuk dapat digunakan. Pada saat kawan pajak ingin mengisi deposit ini, kawan pajak bisa membuat kode billing secara mandiri. Nah kode billing ini bisa kawan pajak buat di menu pembayaran. Kemudian kawan pajak bisa memilih menu pembuatan kode billing secara mandiri. Untuk akun pajaknya, kawan pajak bisa memilih di 4116 18 100. Untuk periodenya diisi dengan Januari sampai Desember 2025. Dan untuk nominal yang akan diisi ini tidak dibatasi. Wow, bisa sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya yang kawan pajak mau. Sehingga nanti saat digunakan paling tidak saldonya mencukupi untuk pembayaran pajak yang terutang. Oke, nah tadi bisa isi sebanyak-banyaknya nih kawan pajak. Nah terus mungkin pertanyaan berikutnya adalah untuk penggunaannya bisa digunakan untuk apa saja nih penggunaan deposit ini? Baik, nah penggunaan deposit ini tidak dibatasi untuk akun pajak tertentu Mas Musli. Jadi kawan pajak bisa menggunakan deposit ini untuk pembayaran SPT yang akan dilaporkan, baik itu SPT pasal 21, SPT unifikasi maupun SPT masa PPN, dan tidak terbentur di pelaporan SPT saja Mas Musli. Jadi deposit ini juga bisa digunakan untuk pembayaran tagihan pajak STP atau SKP yang jika kawan pajak memiliki tunggakan pajak yang belum dibayar. Yang perlu diingat adalah
balik lagi ya Mas Musi, saldonya mencukupi. Nah, selama saldonya mencukupi itu berarti bisa digunakan untuk seluruh yang tadi yang sudah disebutkan ya, baik itu pelaporan, kemudian pembayaran tagihan pajak, seperti itu. Dan enaknya menggunakan deposit ini, bagi kaum pajak menggunakan deposit, tanggal pembayarannya yang berlaku adalah tanggal penyetoran deposit, Mas Musli. Oh gitu ya, berarti kalau misalkan saya nih isi deposit di awal tahun, berarti yang dicatat adalah di tanggal tersebut ya? Jadi menghindari keterlambatan pembayaran SPT masa untuk berjaga-jaga. Ini sangat penting banget ya, biar nanti tidak dapat tagihan karena keterlambatan pembayaran. Jadi kaum pajak bisa tenang ya, tinggal melaporkannya saja. Nah, tadi terkait deposit berarti tinggal diisi saja maunya berapa dengan menggunakan tadi kode akunnya adalah 411618100 dan kawan pajak bisa menggunakan untuk seluruh jenis pembayaran pada akun pajak dan juga tagihan pajak. Nah kemudian seperti yang kita tahu mekanismenya adalah melalui pembedah bukuan ya, seperti itu ya Mbak Amelia, melalui mekanisme pembedah bukuan dari deposit. Nah kemudian kalau misal ternyata kawan pajak ini masih ada kesalahan pembayaran, bisa nggak sih dengan adanya kesalahan ini wajib pajak mengajukan pemindahan bukuan yang seperti biasa? Oke, nah balik lagi ya, kita setelah menggunakan Cortex ini, kaum pajak kan ketika melaporkan SPT-nya tidak menginput NTPN maupun bukti PBK. Langsung ya tergenerate ya kalau yang sekarang gitu. Iya, setelah kaum pajak bayar otomatis SPT terlaporkan. Jadi tidak ada penginputan NTPN maupun nomor bukti PBK. Tidak secara manual yang seperti dulu ya, karena langsung tergenerate berarti. Benar. Jadi permohonan pemindah bukuan yang sebelumnya kaum pajak bisa lakukan sebelum adanya Cortex ini, di Cortex ini saat ini tidak bisa lagi diajukan untuk kesalahan pembayaran maupun kelebihan pembayaran yang akan digunakan untuk pelaporan SPT. Nah, kalau tidak bisa, solusinya apa nih? Apakah ada mekanisme lain yang bisa atau diperbolehkan oleh kawan pajak untuk untuk kesalahan pembayaran tadi? Untuk kawan pajak tidak perlu khawatir jika memang kawan pajak masih memiliki pembayaran yang salah atau kelebihan pembayaran atas pembayaran yang dilakukan sebelum adanya Cortex ini. Walaupun kawan pajak tidak bisa mengajukan pemindahan bukuan, kawan pajak masih bisa mengajukannya dalam bentuk permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Wah, ini ada lagi yang baru, mungkin kawan pajak juga baru mendengar, bisa dijelaskan nggak bagaimana proses atau apa yang dimaksud terlebih dahulu terkait dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini, Mbak Muli? Jadi kawan pajak bisa mengajukan pengembalian tidak terutang ini melalui Cortex, Mas Muli. Cuman saat ini kan data masih dilakukan migrasi untuk data pembayarannya. Jadi kemungkinan pengajuan lewat Cortex masih bertahap ya, belum bisa dilakukan. Nah, apabila dalam kondisi ini kaum pajak bisa mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini melalui kantor pelayanan pajak secara manual dengan menggunakan formulir yang terdapat di PMK 81 tahun 2024. Nah, permohonan yang kaum pajak ajukan jangan lupa dilampiri dengan alasan pengajuan pengembalian tidak terutang, kemudian dilampiri juga dengan penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang lebih penting lagi, permohonan dilampirkan juga dengan halaman pertama dari buku tabungan atau rekening koran yang mencantumkan nama dan nomor pemilik rekening. Kemudian kaum pajak juga melampirkan bukti pembayaran dari pengembalian tidak terutang yang diajukan. Oke, tadi kan salah satu syaratnya adalah melampirkan ya rekening koran ya Mbak Muli ya. Nah, dengan tadinya ketika mungkin wajib pajak mengajukan permohonan tersebut, kemudian apakah akan otomatis masuk nih uangnya ketika proses permohonan tersebut di-approve atau diterima? Oke, baik.
semua permohonan yang masuk ke KPP itu tidak serta-merta menghasilkan surat keputusan. Oke, Nah, ada penelitian terlebih dahulu ya, berarti ya. Jadi atas permohonan yang masuk di KPP akan diteliti terlebih dahulu, Mas Muslim. Lewat penelitian inilah kita akan mengetahui apakah permohonan ini sesuai baik secara formal maupun material dan bisa diterima atau tidak gitu. Nah, apabila pengembalian tidak terhutang ini sesuai, maka KPP akan menerbitkan SKPLB, surat ketetapan lebih bayar. Begitupun kalau surat permohonan ini ditolak, KPP akan mengeluarkan surat penolakan. Nah, KPP ini diberikan jangka waktu 3 bulan apabila permohonan pengajuan surat pengembalian tidak terhutang ini tidak ada hasilnya atau belum diterbitkan SKPLB maupun surat penolakan, maka permohonan dianggap diterima, Mas Muslim. Dan KPP wajib mengeluarkan SKPLB ini 5 hari kerja sejak terhitungnya 3 bulan tersebut. Jadi secara singkatnya adalah ketika permohonan mungkin disabit oleh wajib pajak, jadi jangka waktunya adalah 3 bulan ya. Iya. Jadi 3 bulan nanti ada keputusan apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima berarti nanti akan terbit SKPLB ya, dan kemudian dalam jangka waktu 5 hari akan dikembalikan kepada wajib pajak seperti itu. Nah, mungkin setelah terbit SKPLB nanti uangnya akan masuk berarti otomatis seluruhnya nih Mbak Muli. Tidak seperti itu, Mas Muslim. Tidak seperti itu. Iya, jadi kaum pajak walaupun atas permohonan surat pengembalian pajak yang tidak terhutang ini dikabulkan dan sudah terbit SKPLB, seperti ya Mas Muslim, tidak serta-merta nilainya ditransfer atau masuk ke rekening sejumlah dengan sesuai permohonan kaum pajak. Dari SKPLB ini tetap kami perhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang kaum punya. Apabila memang kaum pajak tidak memiliki tunggakan baik itu STP atau SKP, maka saldo yang dikirimkan adalah sejumlah pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang itu. Tetapi apabila kaum pajak memiliki tunggakan, maka SKPLB yang terbit ini akan dikurangkan terlebih dahulu dengan hutang pajaknya. Nah, memang sih kan namanya kalau ada hutang pajak harus dibayar ya. Harus dibayar. Ada hak dan kewajibannya. Betul. Nah, Mbak Muli mungkin secara singkatnya adalah ketika wajib pajak melakukan kesalahan pembayaran, maka kalau yang dulu adalah pemindah bukan, betul ya. Kalau yang sekarang adalah mekanismenya melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang, benar. Nah, memang harus begitu seluruhnya atau memang ada yang masih bisa pemindah bukuan nih? Untuk pemindah bukuan ini ya Mas Yusri tidak tertutup serta-merta ya Mas Yusri. Ada jenis pajak tertentu yang masih bisa dilakukan pemindah bukuan jika memang pembayarannya salah. Nah, untuk jenis pajak ini yaitu untuk pembayaran PPh final atas pengalihan hak dan tanah dan bangunan. Karena kalau untuk PPh final ini ketika kaum pajak melakukan validasi, di situ masih dibutuhkan input NTPN atau nomor PBK. Jadi untuk pembayaran jenis ini yaitu PPh final atas pengalihan penghasilan atas tanah dan bangunan ini masih bisa diajukan pemindah bukuan jika memang pembayarannya salah seperti itu. Dan ada lagi yaitu pembayaran uang muka biaya materai untuk mesin teraan materai digital. Jadi hanya untuk dua itu nih kalau pajak yang masih bisa diajukan pemindah bukuan. Yang pertama adalah terkait dengan pembayaran PPh final pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dan juga yang terkait dengan biaya materai ya, yang untuk teraan digital. Seluruhnya hanya dua itu saja, sisanya diajukan dengan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang dan prosesnya adalah 3 bulan. 3 bulan dan akan dilanjutkan dengan penerbitan SKPLB kalau diterima, dan dalam jangka waktu 5 hari akan dikembalikan kepada wajib pajak gitu. Jadi tadi hanya 2 jenis pembayaran saja ya Mbak Muli ya. Jadi 2 jenis pembayaran yang masih bisa diajukan pemindah bukuan nih kawan pajak,
Yang pertama terkait dengan pembayaran PPh final atas pengalihan hak tanah atau bangunan, dan juga yang kedua adalah yang terkait biaya materai untuk mesterian digital. Dan prosesnya adalah 3 bulan ya. Iya, untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak tetap itu prosesnya 3 bulan. Nah, apabila dalam waktu 3 bulan tidak terbit SKPLB maupun surat penolakan, ini KPP wajib mengeluarkan SKPLB dalam waktu 5 hari kerja sejak terhitungnya 3 bulan itu, Mas. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan proses masuk ke rekeningnya ya, rekening wajib pajak tadi. Makanya di awal tadi sudah dijelaskan bahwa harus dilampiri dengan halaman pertama seperti itu. Nah, itu dunia rekening pajak. Jadi sebenarnya masih banyak ya untuk proses yang bisnis. Betul. Untuk proses bisnis pembayaran ini masih banyak, tapi kita akan batasi saja tadi. Sudah dibatasi saja hanya di deposit dan bukuan. Oke, sebelum kita akhiri pembicaraan kita pada kali ini, ada yang masih ingin disampaikan oleh Mbak Muli pada kawan pajak semua? Baik, Mas Musri. Untuk kawan pajak, sejak berlakunya Kortex sesuai dengan PMK 81 tahun 2024 ini, kawan pajak sudah tidak bisa lagi membuat kode billing secara terpisah. Namun, kawan pajak bisa menggunakan pembuatan kode billing untuk pengisian deposit. Kemudian di Kortex ini kawan pajak dibatasi untuk melakukan permohonan pemindah bukuan. Nah, untuk permohonan pemindah bukuan yang sudah tidak dapat diajukan, kawan pajak bisa mengajukannya melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. 2 alternatif ini bisa kawan pajak lakukan. Semoga alternatif ini bisa memudahkan kawan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Muli yang luar biasa sekali sudah sharing mengenai Kortex khusus untuk provis pembayaran dan khususnya terkait dengan pemindahan bukuan dan juga deposit seperti itu. Dan juga terima kasih pada kawan pajak yang sudah join dan juga menonton podcast kita pada kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kita di @pajakdjpbanten di Instagram kita, dan juga mereka melalui X di Pajak DJP Banten. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.